Jamaah Kopdar, kurang lebih 90 hari lagi menjelang bulan puasa tahun 2025. Nah, jamaah Kopdar sudah mulai menyiapkan apa saja ini? Apakah persediaan makanan, snack lebaran, atau mungkin malah baju lebaran yang disiapkan duluan? Wah, jamaah Kopdar, sepertinya kita memang harus menyiapkan jiwa dan raga kita untuk menyambut bulan puasa tahun 2025, termasuk untuk memilih lembaga amil zakat, sedekah dan infak yang amanah dan terpercaya. Nah, salah satunya yaitu Lazisnu. Menyambut 2 dekade usia Lazisnu semakin memberikan inovasi dan memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Ingin tahu selengkapnya? Akan kita bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana suasana hatinya di sore hari ini? Semoga tetap senang dan luar biasa. Amin, insya Allah. Tentunya di sore hari ini sesuai yang tadi Indah sudah bilang ya, kalau kita kurang lebih sudah 90 hari lagi menjelang bulan puasa tahun 2025. Nah, untuk jamaah Kopdar sudah menyiapkan apa saja? Salah satunya yang harus kita siapkan adalah lembaga amil zakat yang amanah, terpercaya dan memudahkan kita. Kalau misalnya mungkin kita berpergian jauh tapi ingin memberikan zakat di sini atau di desa atau mungkin di mana, itu harus memilih lembaga yang mungkin memudahkan. Salah satunya yaitu Lazisnu. Di sini sudah kita hadirkan melalui Zoom yaitu Bapak Haji Syarifuddin ME selaku Direktur Program NU Care Lazisnu PBNU. Assalamualaikum Mas Ending. Waalaikumsalam, makasih Mbak, makasih Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Wah, luar biasa. Ini posisi lagi di biasa. mana ini Mas Ending? Sepertinya tidak lagi di Surabaya ini. Lagi di mana ini Mas Ending? Jakarta saya Mbak, di kantor Lazisnu ini. Oh, lagi di Jakarta. Luar biasa. Ini seperti biasa lagi ngantor tapi tetap menyediakan waktunya ya untuk sharing-sharing ini di sore hari ini. Oke, luar biasa Mas Ending. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Mas Ending, ini alhamdulillahirrabbilalamin, Lazisnu ini kan sudah menyambut ya, bersiap-siap untuk menuju usia 2 dekade. Menyambut usia 20 tahun Lazisnu. Dari jamaah Kopdar ini penasaran Mas Ending, kira-kira bagaimana inovasi-inovasi yang sudah diberikan selama kurang lebih 20 tahun ini, dan juga mungkin nanti berkiprah di mana saja itu Mas Ending. Boleh? Silakan Mas Ending. Ya, makasih banyak. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Indah. Mbak Indah Mas Ending. Mbak Indah. Mbak Indah ya. Oh, ya, alhamdulillah makasih banyak Mbak Indah. Ini 1 Desember nanti kita sudah usia 20 tahun. Masya Allah. Dan Lazisnu itu didirikan pada tahun 2004 pada saat Muktamar NU di Donohudan Solo. Jadi Muktamar ke-31. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, inovasi dan perubahan-perubahan, dan yang tentu kita menyadari betul bahwa kita harus mampu melakukan transformasi atas perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi tetap pakai kaedahnya orang NU Mbak. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Ini fondasi untuk melakukan perubahan itu. Tentu basicnya, dasarnya adalah berpijak kepada tradisi dan turas yang sudah ada di NU, tetapi untuk melakukan lompatan-lompatan perubahan-perubahan itu sesuatu yang mesti kita lakukan. Makanya transformasi, misalnya tantangan hari ini itu Gen Z dan Gen milenial itu yang menguasai populasi penduduk kita. Mau nggak mau tantangan ke depan, maka digitalisasi itu harus dilakukan. Dan kita sudah melakukan itu, program-program kita sudah berbasis digital, pembayaran zakat, infak, sedekah di kita itu sudah digitalize, baik melalui kanal pembayaran yang ada di Shopee, di Bukalapak, di bank-bank, Bank BSI, BCA, Bank Mega. Jadi sebenarnya sesuatu itu harus memudahkan, yang relate dengan tantangan perubahan-perubahan baru yang mesti harus kita lakukan, dan itu sesuatu yang mesti kita lakukan karena kita seiring berjalan berdasarkan tantangan-tantangan
tantangan baru yang terus berubah. Itu Mbak. Masya Allah, luar biasa. Berarti salah satu tantangannya tadi adalah digitalisasi, karena memang kita menghadapi Gen Z sekarang ya Mas Ending. Nah, kalau begitu mungkin boleh langsung di-spill Mas Ending. Tadi digitalisasinya mungkin berupa aplikasi gitu ya. Boleh dikenalkan kepada jamaah Kopdar ini yang lagi menyaksikan di rumah. Ya, mulai tahun kemarin kita sudah aplikasi itu berbasis aplikasi gadget ya, bisa di-download di App Store maupun Play Store ya. Nuker Lazisnu itu aplikasi yang nanti sedang kita develop terus sistemnya ini agar memungkinkan, karena kan menyesuaikan dengan tantangan perubahan-perubahan yang terjadi secara nasional maupun tantangan di lokal. Memang tantangan kita itu beberapa pengurus kita itu masih game kolonial, banyak yang kolonial Mbak. Jadi ini perubahan-perubahan itu tentu menyesuaikan pelan-pelan, seperti halnya tradisi perubahan di NU itu tidak revolusioner, tapi evolutif ya, pelan-pelan, tapi lambat laun akan ada perubahan seiring secara kelembagaan juga kita sudah melakukan adaptasi. Jadi lembaga di Lazisnu itu semua nanti distandarisasi 2 layer kepengurusan Kak. Iya. Jadi seperti apa itu? Ada pengurus, ada manajemen. Karena seringkali transisi kita itu kalau ada perubahan konferwil misalnya di wilayah NU atau konfercap di tingkat cabang atau muktamar di tingkat PBNU, ganti pengurus biasanya kayak kita ke pom bensin Mbak Indah. Iya. Mulai dari nol ya gitu. Ganti keseluruhan berarti ya. Keseluruhan ya. Nah, ini untuk menyiasati perubahan-perubahan di luar, karena di Lazisnu itu tantangan dinamika kelembagaannya itu harus menyesuaikan dengan korporasi Mbak. Karena mitra-mitra kita itu korporasi BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta yang tentu kebiasaan kinerjanya harus menyesuaikan mereka. Seluruh anggaran keuangan kita nggak bisa sembarangan dikeluarkan Mbak. Nah itu manajemen keuangan kelembagaan kita itu sekarang ada namanya Good Amil Governance. Apa itu Mas Ending? Itu tata kelola amil yang baik. Tata kelola amil yang baik. Jadi seluruh amil zakat itu harus, misalnya dalam soal keuangan, nggak bisa kita asal ada program terus kita keluarin sembarang, nggak bisa Mbak, karena harus ada justifikasinya. Karena nanti di setiap 6 bulan kita akan melaporkan program kita ke Basnas, dan itu harus melalui akuntan publik. Jadi sebelum dilaporkan ke Basnas harus harus melalui proses akuntansi yang diteliti, yang dilihat oleh akuntan publik yang independen. Seperti itu. Berarti memang harus transparan juga ya? Betul. Itu sudah harus, karena itu isi undang-undang mengharuskan begitu. Jadi kita ini kan jadi kelembagaan yang agile organization. Agile institution yang tentu bisa menyesuaikan dengan kondisi kebijakan internal PBNU dan tantangan di luar, termasuk kebijakan dari negara dalam soal undang-undang zakat. Baik Mas Ending, itu tadi ya, ada salah satu kata kunci yaitu sudah menyiapkan 2 lapisan, ada manajemen dan kepengurusannya dari NU Care PBNU. Wah, tadi kita sudah tercerahkan ya bagaimana dengan Lazisnu, terutama dari PBNU ini sudah menyediakan fasilitas aplikasi yang akan memudahkan kita. Tapi sebelum itu, kalau tadi kita lihat ternyata dari Lazisnu PBNU ini sudah mulai mempersiapkan diri tidak hanya dari internal tapi juga menyiapkan dari tantangan. Jadi balance di antara di depan atau mungkin di dalamnya juga sudah balance. Termasuk dalam 2 lapisan yang disiapkan, ada manajemen dan juga kepengurusan. Nah, Mas Ending, ini saya masih penasaran ini, bagaimana tadi kok bisa akhirnya kepikiran untuk membuat, sepertinya harus ada manajemen sendiri, ada kepengurusan sendiri. Itu bagaimana Mas Ending? Ya, itu sama kayak sebenarnya bisa mengcopy model di korporasi ya. Ada komisaris, ada direksi.
begitu. Kalau komisaris, kalau pengurus bisa saja orang macam-macam karena kesibukannya dia punya jaringan, mungkin punya jaringan penguatan ekonomi, di jaringan birokrasi, di jaringan macam-macam ini dia kumpulin diurus. Jadi kalau pengurus itu nggak tiap hari, Mbak. Cuman kebijakannya di pengurus. Ini tugasnya pengurus itu membuat kebijakan meng-guideline kita. Misalnya ketentuan lembaganya, peraturan organisasinya itu pengurus yang membuat. Sementara pelaksana dari kebijakan pengurus di breakdown diturunkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan lebih teknis oleh manajemen eksekutif. Oh, begitu. Jadi kita itu ada direktur eksekutif, ada direktur IT dan fundraising, ada direktur program saya sendiri, ada direktur keuangan HR dan GE. Oh. Jadi ada dia direktur besar, direktorat besar. Itu nanti turunannya masing-masing itu ada program, ada pendistribusian, ada keuangan, ada akuntansi, ada SDM, ada general affair. Jadi kelembagaan itu yang nanti akan mendrive seluruh program-program teknis yang terkait, karena ceruk zakat infak sedekah itu sangat besar, Mbak. Dan iya, betul. Sekarang kan baru berapa persen kan yang bisa kita ambil itu. Nah ini tantangan untuk kelas menengah. Nah ini itu selama ini kan kalau yang sifatnya korporasi kan masih terus berjuang. Iya. Sama di level kelas menengahnya ya, yang muzaki premium istilah kita. Tetapi selama ini kan misalnya yang gede itu dari Koin NU, yang sasarannya tentu personal warga NU yang di daerah-daerah. Misalnya contoh kayak di Cilacap nih, Mbak, dan beberapa daerah di Jawa Timur. Itu sebulan mereka bisa ngumpulin dari Koin NU itu 1 miliar lebih. Oh. Dalam kurun waktu? Dalam waktu sebulan. Sebulan saja. Dan itu bisa dimaksimalkan untuk program-program NU dan penguatan kelas mustadafin di level NU. Nah ini kuncinya sebenarnya memang di ini kemampuan kita untuk mengelola jamaah dan jamiah secara benar, gitu, secara rukun lah, tertib semuanya, siap berbaris, siap satu komando. Nah itu akan luar biasa kalau NU bersatu dan kalau istilahnya ketua umum PBNU kita mampu menjadi organisasi yang koheren. Jadi semua sektor itu berjalan sinergi gitu. Itu luar biasa. Jadi kunci dari keberhasilan di beberapa daerah yang saya lihat antara pengurus PCNU baik Suria, Tamsidia maupun dengan lembaganya itu sangat irama. Jadi dalam pengelolaan program itu begitu diputuskan di raker pengurus PCNU itu semuanya mematuhi keputusan itu, satu komando. Iya. Hasilnya seperti yang di Cilacap itu 1,3 miliar sebulan. Masya Allah, luar biasa. Itu baru dari Koin NU, belum yang lain. Baru satu ya? Satu. Oke, luar biasa. Nah, Mas Ending, untuk penerapan kelembagaan yang seperti itu tadi yang sudah disebutkan antara manajemen dan juga kepengurusan, apakah ini baru diterapkan di PBNU saja atau mungkin sudah diterapkan kepada yang diturunkan yang di bawah-bawah ini? Atau seperti apa? Ya, baik-baik. Sejak 2024 kita sudah membuat standarisasi semua SK-SK. Jadi di unik kalau lembaga di NU itu kan kalau lembaga itu di SK pengurusnya, di SK oleh masing-masing pengurus sesuai tingkatannya kan. Misalnya kami pengurus Lazisme PBNU di SK kan oleh PBNU. Iya, ada periode pengurus tertentu begitu ya? Betul, selama periode 5 tahun kan. Di Lazisme PWNU pengurusnya juga di SK oleh pengurus PWNU. PCNU, Lazisme PCNU di SK oleh pengurus. Tetapi izin sebagai amil dia belum boleh. Oh begitu, jadi membedakan itu ya? Betul, makanya izin amilnya dari kita. Karena kita sebagai Lazisme, sebagai Las Nasional, yang izinnya di-SK-kan oleh Kementerian Agama, Menteri Agama, maka kita menjadikan Lazisme PWNU sebagai perwakilan kita di tingkat provinsi, lalu Lazisme PCNU itu sebagai cabang kita di tingkat kabupaten.
Jadi SK dia sebagai amil, sah sebagai amil itu dari kita. Oke, berarti selalu tetap berpusat ya kepada PBNU. Makanya kita bisa instruksi kepada Lazisnu itu karena kita ada atas dasar bahwa izin yang mengeluarkan itu kita. Kalau organisasi kelembagaan pengurusan kan nggak bisa. Iya. Karena tidak masing-masing di SK sesuai tingkatannya. Iya, kurang efisien kalau jadi satu malah ya. Makanya sekarang kita bikin skema program yang menyesuaikan dengan struktur kelembagaan di NU, tapi pada saat yang sama kita harus agile, lincah, melakukan inovasi menyesuaikan kondisi korporasi, kebijakan korporasi di luar terkait pengelolaan misalnya CSR atau zakat korporasi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga gitu. Oke, luar biasa. Berarti kalau memang untuk beberapa pelantikan tertentu atau peresmian amil itu kan termasuk yang tertentu, kondisi tertentu ya, itu memang dikoordinir dari Lazisnu PBNU. Tapi untuk pelantikan SK hanya di masing-masing tingkat ranting, cabang ataupun wilayah itu tetap dari masing-masing wilayah regional. Ya. Sehingga nggak boleh. Jadi misalnya SK kita itu nanti pasti tembusannya ke pengurus PWNU. Kalau di tingkat cabang SK kita tetap tembusannya ke pengurus PCNU. Iya. Agar koordinasi. Jadi nggak boleh walaupun izin sebagai amil dari kita, mereka harus patuh dan tunduk pada pengurus sesuai tingkatannya. Sesuai regional masing-masing begitu. Oke, Mas Andi, kembali kepada inovasi yaitu aplikasi yang ditawarkan. Saya jadi penasaran kira-kira apa saja isi dari aplikasi Lazisnu NU Care ini yang bisa diakses oleh masyarakat? Itu bisa di-download di App Store maupun Play Store ya. Itu intinya ya pembayaran, nanti begini Mbak, kita itu kebutuhannya pertama hari ini tidak ada satupun begitu mahalnya data ya. Iya. Data itu sesuatu yang penting yang sebenarnya sekarang juga menjadi concernnya PBNU, pengurus PBNU tahun ini. Jadi seluruh sistem manajemen pengelolaan persuratan misalnya sekarang sudah jadi satu di bawah namanya Digdaya kalau di NU. Nah kita juga sekarang aplikasi ini diharapkan seluruh data mustahik maupun muzaki serta data amil yang ada di masing-masing daerah itu semua jadi satu di kita. Sehingga kalau selama ini misalnya perolehan nasional kita, jadi setiap tahun itu tidak kurang 2,3 triliun yang terkumpul dari seluruh pengurus Lazisnu se-Indonesia. Indonesia. Jadi hanya masalahnya itu tidak ada data yang tercompile menjadi satu di dashboard yang kita punya, sehingga real time mereka masih manual di daerah-daerah itu, karena tadi itu kemampuan daerah untuk bisa mengadaptasi diri dengan tantangan digital itu tidak mudah karena beberapa masih tidak cukup aware dengan teknologi itu. Baik Mas Endi, itu tadi salah satu permasalahan yang memang harus selalu diinovasikan dan diusahakan oleh kita bersama-sama. Alhamdulillah tadi kita sudah dengar tipis-tipis ya pencapaian dari Lazisnu setiap bulan atau mungkin setiap tahunnya tadi. Nah sekarang kita akan tanyakan lebih jelas, lebih detail lagi kepada Mas Endi. Kalau misalnya apa saja yang sudah diberikan oleh Lazisnu hingga hari ini ya, menjelang 20 tahun, 2 dekade usia Lazisnu. Atau mungkin kita juga masih melihat bahwa saudara-saudara kita di Palestina ini masih merasakan duka dan perlu sekali dibantu terutama dari lembaga-lembaga seperti Lazisnu ini. Mungkin bisa diceritakan Mas Ending apa saja yang sudah diberikan dari Lazisnu ini kepada masyarakat terutama kepada yang membutuhkan. Baik Mbak Aida. Kita ada 5 pilar ya, yang sekarang ini tahun ini untuk pengurusan tahun ini pilar kita itu ada pilar namanya Nukir Cerdas terkait pendidikan, ada Nukir Berdaya terkait pengembangan ekonomi UMKM, yang ketiga Nukir Damai terkait isu dakwah dan kemanusiaan, yang berikutnya Nukir Hijau terkait lingkungan, dan Nukir Cerdas terkait pendidikan ya. Nah ini
semua itu sudah kita lakukan menyesuaikan hasil raker setiap tahun. Nah ini tahun ini, bulan ini kita akan raker di pertengahan tahun juga. Dan alhamdulillah Mbak, Iya. kita sepanjang 20 tahun ini, kita sudah tahun 2015 kita sudah di sertifikat ISO 9001. Luar Kemudian biasa. ada beberapa penghargaan juga, misalnya dari IFI, Institut Fundraising Indonesia, tahun 2020 kita menjadi fundraising kurban terbaik. Kemudian dari Tokopedia sebagai partner zakat favorit dari Tokopedia, kemudian dari BPKH sebagai mitra kemaslahatan terbaik. Kemudian sepanjang setiap tahun nih kita selalu dapat pencapaian WTP di keuangan, wajar tanpa pengecualian. Baru kemarin, bulan kemarin sudah keluar WTP-nya dari akuntan publik yang independen. Ini semuanya dicek sampai ke daerah-daerah Mbak, itu kita. Jadi semua yang kita lakukan itu sebenarnya luar biasa dari teman-teman Lazismu itu, alhamdulillah. Dan lambat laun mau nggak mau itu harus tetap dilakukan. Yang berikutnya juga dari penghargaan dari Basnas 2022, kemudian juga dari sepanjang COVID kita juga sebagai lembaga zakat teraktif dalam penanggulangan pencegahan COVID-19. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga kita mendapatkan penghargaan PPKM Award 2023. Dari Basnas juga mendapat penghargaan Award 2023 sebagai las nasional dengan pengumpulan terbaik. Nah ini semua tentu tercapai karena berkat kinerja baik dari seluruh pengurus Lazisnu, tidak hanya di pusat tapi juga di Lazisnu PWN dan Lazisnu PCN. Begitu. Ini saya kira ke depan ya harus lebih maksimal lagi, tidak ada kesempatan kita untuk bersantai-santai, dan karena tantangan ke depannya justru jauh lebih dahsyat, terutama menyangkut akuntabilitas dan kepercayaan kita kepada donatur dan muzaki. Belum lagi tantangan bagaimana kita berkontribusi terhadap misalnya SDGs ya. Iya. Kemudian berkontribusi terhadap kemiskinan ekstrim. Nah ini nanti sore kita akan kedatangan tamu dari Bappenas Mbak untuk membahas soal bagaimana kita memanfaatkan data Reksosek yang dimiliki oleh Bappenas sehingga nanti pendistribusian kita itu berdasarkan data Reksosek. Jadi kalau data Reksosek itu kan dia data yang lengkap menyangkut penduduk kita yang kategori miskin dan itu tercapture di situ, sehingga distribusi kita itu harus berdasarkan data itu nanti, sehingga pemerintah jelas kontribusi kita terhadap kemiskinan, penanggulangan kemiskinan dari aspek dana zakat infak sedekah itu. Insya Allah tepat sasaran begitu ya. Semua tepat sasaran dan terukur gitu program kita, kelihatan gitu kalau pencapaiannya akan terlihat seberapa besar dampak dari program kita terhadap penanggulangan kemiskinan juga. Begitu. Berarti memang tadi untuk penilaian penghargaan pun tidak hanya dari PBNU saja yang dinilai, yang dicek, tapi ternyata sampai ke PC-nya juga harus dicek berarti ya, Mas Hendrik, luar biasa. Berarti memang untuk penghargaan ini bukan hanya diraih oleh PBNU sendiri semata, tapi memang hasil kerjasama bersama-sama dari lapisan yang paling bawah hingga lapisan ke PBNU. Nah, kembali kepada 5 pilar Mas Ending, bagaimana dari Lazisnu terutama dari PBNU sendiri untuk bisa memprioritaskan, membedakan prioritas antara 5 pilar yang sudah disebutkan tadi? Apakah memang semuanya dipukul rata atau mungkin ada yang memang condong lebih besar dananya karena kebutuhannya lebih banyak, atau seperti apa untuk pembagiannya? Di Rakernas tahun kemarin kita membagi yang kita lebih fokus karena sesuai dengan instruksi PBNU. Kita lebih ke pendidikan ya, noker cerdas. Nah, noker cerdas itu menjadi prioritas di mana SDM kita penting nih. Apalagi tetapi fungsinya Lazisnu di situ hanya sebagai fundraiser. Nanti karena kan di PBNU sudah ada kebijakan namanya no NU scholarship tuh. Tetapi NU Noker selain beasiswa, kita juga membantu guru-guru dan siswa-siswa yang masih
masih sangat membutuhkan dukungan kita. Kita tahu bahwa guru-guru kita di daerah-daerah itu kondisinya mengenaskan, ya, mengenaskan sekali. Mereka dalam sebulan digaji dapat, biar bukan gaji lah, apa honor atau apa namanya, nilainya sangat kecil, jauh dari apa namanya upah minimum di masing-masing daerah itu. Jadi cuma 200.000, 300.000 itu bayangkan sebulan. Sementara guru-guru itu juga hanya mendidik orang lain, anak dia sendiri punya anak, punya yang harus dia didik secara berkualitas. Jadi itu tantangan kita ke depan. Yang kedua, beasiswa untuk bantuan pendidikan untuk siswa-siswa miskin berprestasi. Kemudian juga ada bantuan renovasi ruang belajar baik di pesantren maupun sekolah-sekolah yang terlihat mengenaskan dan jarang mendapat bantuan. Kita fokus ke pesantren dan madrasah yang tidak pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah. Artinya kan banyak pesantren yang karena izinnya bermasalah. Ada kan pesantren kan banyak yang nggak mau ngurus izin kalau yang salafiyah itu. Iya. Nah, kita prioritaskan pesantren itu gitu, tapi yang tidak di-cover oleh pemerintah. Begitu, berarti memang memilih juga ya, tidak hanya langsung kepada yang miskin saja, mohon maaf, tapi memang dipilah mana yang memang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, mana yang memang belum, supaya terasa lebih pas begitu ya. Oke, tadi sempat disebutkan untuk persiapan menuju SDGs, untuk menghadapi SDGs. Mungkin dari Lazisnu PBNU sendiri sudah ada yang disiapkan untuk menghadapi dan juga berinovasi, mempersiapkan diri supaya sesuai dengan SDGs yang ada, Mas Ending. Ya, dari 5 pilar itu nanti tentu indikator program kita, termasuk nanti setiap proposal yang kita kerjasamakan dengan pihak mitra, itu indikator SDGs itu harus muncul, Pak. Dari sekian, jadi misalnya program tentang pendidikan itu masuk SDGs keberapa, itu langsung kita tampilin di bawahnya, itu berkontribusinya seperti apa. Itu kita untuk 2025 ini dari 2024 sampai 2025 ke depan, kita akan bekerja sama dengan pemerintah, terutama terkait penggunaan data pemerintah tadi, seperti hanya Reksoset atau KKI yang di Kemenko PMK atau yang di Kementerian Sosial. Tetapi kami berkoordinasi dengan pemerintah, katanya cukup pakai data Reksoset yang di Bappenas. Makanya nanti malam kita akan mengundang salah satu di Kemenko di Bappenas untuk berdiskusi soal penggunaan data itu. Karena ini kan data nggak boleh sembarangan, karena itu sifatnya rahasia. Betul. Jadi kalau disebar sembarangan bahaya ini, Mbak. Bisa digunakan dengan kejahatan dan macam-macam. Makanya MOU khusus tuh, Mbak. Wah, luar biasa. Wah, ini udah dapat bocoran ya dari Mas Ending, harus ada MOU yang dilaksanakan oleh PBNU yang akan sebentar lagi mungkin akan segera diinformasikan juga kepada masyarakat. Oke, Jawa Kopdar, dengar-dengar dari Lazisnu PBNU ini sudah menyiapkan satu acara spesial untuk menyambut 2 dekade Lazisnu PBNU. Pastinya kita sudah penasaran ya, kira-kira acara apa yang akan dilaksanakan dalam menyambut 2 dekade Lazisnu, terutama dari PBNU sendiri. Mas Ending, ini saya sudah penasaran. Mungkin dari Jamaah Kopdar juga sudah mempersiapkan diri. Kira-kira mau ada acara apa ini? Boleh, Mas Ending? Baik, Mbak Indah. Ini dalam rangka 2 dekade ini yang tepatnya 1 Desember. Karena luar biasa, ini 2 dekade 20 tahun kita mengabdi berkhidmat untuk NU dan Indonesia. Kita akan sebenarnya kemarin sudah mulai ya acaranya, dari bulan yang lalu kita adakan maulid bersama Gen Z, Mbak. Oh, Masya Allah. Seperti apa itu, Mas Ending? Itu maulid bersama Gen Z di tempat nongkrongnya Gen Z di Jakarta Selatan, di M Block. Ya, jadi kita nyasar kelompok-kelompok ini agar mereka aware dengan Lazisnu dan donasi, karena Gen Z itu ternyata tinggi juga kebiasaan berdonasinya ya. Betul. Ternyata walaupun memang harus punya treatment khusus. Karena orang Gen Z ini nggak mau ribet orangnya.
Betul. Mau yang praktis-praktis, Mas Oh, Ening. praktis. Jadi yang bikin ribet malah kayak kasus yang sekarang lagi rame itu. Kasusnya Pak Mufi dan Mas Agus itu ya. Dan ini harus ada pemahaman juga karena nggak bisa sembarang orang punya yayasan lalu dia mengumpulin duit, Mbak. Itu ada aturannya. Nah, nanti juga pemahaman tentang itu perlu juga Gen Z agar mereka tidak salah memilih lembaga yang tidak cukup bonafit dan tidak punya izin. Karena itu nanti akan ada masalah hukum tentunya ya. Nah, ini untuk 2 dekade ini kita akan ada 5 lomba, Mbak. Wah, apa saja ini? Sudah penasaran? Lomba pengembangan desain program pemberdayaan berbasis zakat, infak, dan sedekah. Ini kita harapkan mereka-mereka yang punya ide kreatif soal bagaimana mendesain program kelembagaan yang kira-kira inovatif dengan sesuai dengan tantangan baru. Karena kan pemberdayaan masyarakat itu kalau basisnya zakat itu tentu harus berdasar pada fikih zakat juga. Tapi bagaimana zakat ini berkelanjutan? Ini agar agar mereka mustahik itu tidak tergantung pada dana zakat hidupnya. Makanya kita coba berdampak zakat ini kepada yang semula jadi mustahik terus dia berubah menjadi muzaki. Jadi aspek pemberdayaan yang kira relevan, yang kira-kira bagus untuk sebagai pemberdayaan bagi kelompok mustahik ini agar beranjak dari posisinya sebagai mustahik dan dia menjadi muzaki ini kita lombakan nanti program yang kira-kira inovatif dan measurable dan achievable untuk bisa dilaksanakan. Itu tentu kita pilih 3 terbaik nanti dengan hadiah. Nanti tim jurinya dari kita sendiri, ada yang dari luar juga, ada konsultan kita dari Pak Hamid Abidin namanya, dari Institut Filantropi Indonesia. Nanti yang juga akan memberikan penilaian. Kemudian kedua ada lomba video pahlawan menurutmu. Nah, ini mendefinisikan pahlawan kan nggak sama dengan angkatan milenial dan Gen Z dengan angkatan kolonial kata orang sekarang. Itu tentu nggak sama memahami tentang arti heroisme itu. Dulu kan dengan senjata, revolusi, harus ikut berperang begitu ya. Nah, sekarang mungkin berbeda gitu. Bisa jadi guru yang punya kreativitas, yang punya kemampuan pengabdian yang luar biasa di pelosok-pelosok itu pahlawan menurut kita, atau bahkan ibu kita sendiri atau keluarga kita atau siapa gitu. Nah, coba kita nanti definisikan, kita pengen tahu definisi mereka tentang pahlawan itu apa. Lalu yang ketiga, mohon maaf, lomba fotografi. Nah, ini tapi nanti ada aspek filantropinya. Jadi foto yang terbaik yang menunjukkan semangat empati, semangat tolong menolong, semangat membantu yang lain. Itu dari foto itu kira-kira nanti mana yang terbaik. Nah, nanti kita mintakan jurinya juga dari orang fotografi nanti, termasuk dari online dan teman-teman yang profesional di dunia fotografi. Kemudian yang keempat, lomba menulis opini. Menulis opini. Opini. Yang nanti opini terbaik itu nanti juga akan kita publikasikan, terutama di RU Online dan jaringan media RU. Nah, ini yang tentu opininya terkait filantropi Islam, terkait zakat, infak, sedekah. Baik pemahaman tentang fikihnya maupun opini tentang pengembangan zakat berdasarkan tantangan baru di dunia filantropi. Jadi idenya bisa yang lebih yang kritis lebih begitu ya, kritis dan inovatif dan membuka wacana baru tentang dunia filantropi Islam gitu. Dan ada juga sekarang di dunia Bitcoin. Itu juga ada komunitas Bitcoin yang ternyata berdonasi, angka donasinya tinggi juga, Mbak. Iya.
Nah, sekarang NU Noker Lazisnu sedang membuat namanya Noker Global. Wow. Seperti Ya, apa itu Mas Ending? kenapa? Itu seperti apa? Noker Global itu kita akan mengalami lompatan, membangun komunikasi dengan komunitas global Mm-mm. yang kita kira bermain di dunia filantropi. Oh. Jadi penggiat filantropi di dunia global ini kita akan melakukan kerjasama, terutama ke dunia-dunia yang mungkin di luar jangkauan kita juga gitu. Iya. Semangat filantropi di dunia global itu kan luar biasa dahsyat ya. Tinggal kita bangun jejari ke sana yang memungkinkan itu bisa berkontribusi terhadap pengembangan filantropi dan mustahik di lingkungan di masyarakat Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Masih ada satu lagi, Mas Ending, lombanya? Lomba desain batik. Batik. Wah, ini spesial ini ya. Batik Lazisnu, tapi temanya terkait kultur Indonesia, budaya, donasi atau budaya filantropi berdasarkan karakter kultur masyarakat kita ini. Jadi begitu. temanya terkait itu, Mbak. Ini kebetulan Lazisnu belum ada batiknya, jadi kalau seragam batik kan yang khas Indonesia, nanti acara-acara resmi kita pakai batik resmi dari Lazisnu. Oke, luar biasa. Nah, siapa saja Mas Ending yang bisa mengikuti lomba ini dan kira-kira berapa harga untuk registrasi mengikuti lombanya, Mas Ending? Itu free, Mbak. Free, gratis. Bisa diikuti siapa saja, Mas Ending? Itu umum, siapa saja yang bisa. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Yang menguasai dan memang layak, menurut dirinya sendiri layak ikut lomba, ikut saja gitu. Untuk informasi selengkapnya, Mas Ending, kita bisa kemana ini? Ya, ini kebetulan, ini lombanya sudah tutup nih, Mbak. Wah, begitu ya, berarti sudah sayang sekali. Itu mungkin untuk informasi selengkapnya untuk kita bisa tahu siapa nanti juaranya dan mungkin hadiahnya boleh diberitahukan kepada pemirsa, Mas Ending? Ya. Total hadiahnya itu hampir berapa? Total kalau dihitung itu sekitar 80 jutaan. 80 juta untuk semua cabang lomba ya, Mas Ending? Ya. Masya Allah, luar biasa. Berarti nanti untuk yang sudah telat, tapi jangan khawatir ya, pastinya masih akan ada di tahun-tahun berikutnya, juga akan selalu ada inovasi, mungkin ditunggu saja. Maka dari itu nanti dari Jamaah Kopdar bisa langsung follow Instagramnya di @nuker_lazisnu dan juga bisa langsung kunjungi websitenya di nuker.id. Jadi nanti biar nggak ketinggalan nih kayak Indah tadi, wah baru mau daftar ternyata sudah close registration, sudah tutup pendaftaran, supaya nanti bisa nggak telat, atau mungkin yang sudah ikut lomba tapi ingin tahu siapa nanti akan menjadi juaranya, jangan lupa nanti langsung kunjungi di sosial medianya nuker_lazisnu. Oke Jamaah Kopdar, yang pasti tidak akan ketinggalan dari yang namanya Lazisnu PBNU ini, kita pasti akan melihat kontribusi nyatanya kepada Palestina, saudara-saudari kita yang masih harus selalu dibantu hingga detik ini. Nah, Mas Ending, mungkin boleh diceritakan kepada masyarakat Indonesia atau pemirsa yang sedang menonton Kopi Darmo di sore hari ini, apa saja kontribusi yang sudah dilakukan kepada Palestina hingga hari ini? Baik, makasih Mbak Indah. Itu sebenarnya semangat NU berdiri itu kan memang semangat internasional ya, tidak hanya terkait lokal, tapi dan itu juga kita ittiba pada muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari dan Pak Wahab begitu menyampaikan program donasi itu sejak beliau sebenarnya. Jadi concern kita terhadap Palestina itu sebenarnya sudah sejak lama. Karena pertama NU berdiri itu kan atas nama menjaga republik juga, makanya begitu Indonesia merdeka yang pertama kali mengucapkan adalah Palestina. Itu hubungannya luar biasa dan itu terjaga sampai hari ini. Dan amanah kepada kita, Lazisnu itu sebenarnya amanah dari muassis gitu ya, agar kita terus berkontribusi baik terhadap kondisi Palestina. Kita nggak boleh abai terhadap kejahatan kemanusiaan internasional, dan itu ranah kalau di kita nukir damai.
kita banyak sekali program ini. Sebenarnya saya kalau misalnya tadi kita kirim videonya gitu, itu lebih kelihatan gitu bagaimana kita berkontribusi di sana, karena kita punya jaringan tradisional di NGO perempuan di Palestina sendiri. Jadi setiap saat baik programnya di Masjidil Aqsa untuk DKM Masjid Aqsa itu setiap Ramadan itu, nanti Ramadan pasti ada lagi Mbak. Jadi kita buka bersama di situ. Dan relawan kita itu menggunakan kaos Lazisnu di situ. Masya Allah. Jadi kelihatan sekali ke camp-camp pengungsian, mereka berjalan dan menggunakan baju kaos Lazisnu, relawan kita yang di dalam Palestina. Begitu juga di kemarin terakhir kita dari Lazisnu bersama Persatuan Organisasi Zakat, itu dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, dari Wahdah, itu kemarin ke Yordan untuk meninjau langsung kondisi pengiriman barang melalui Yordan. Nah itu dari Lazisnu juga ikut hadir, kebetulan Pak Direktur Eksekutif yang hadir, ada 3 orang, dan kemarin kita sudah kirim juga lewat jaringan yang dari jaringan lewat Turki. Jadi semua jalur kita pakai ini Mbak. Masya Allah. Lewat Mesir juga dengan Baitul Zakah Wassadaqah Mesir yang di bawah Grand Sheikh langsung Al-Azhar, itu kita sudah mengirimkan 2 kali lewat jalur. Jadi semua jalur kita tempuhi, termasuk kita kirim 5 ambulan. Kita bikin ambulan di Mesir untuk teman-teman pengungsi kita yang di Mesir, pengungsi Gaza yang di Mesir, pengungsi Palestina yang di Mesir, yang di Yordan juga, dan yang memang rutin kayak yang jaringan kita yang di internal itu, Al-Tori Women Center namanya. Itu yang menjadi mitra utama kita, yang langsung barang tinggal kirim uang, mereka belanja. Cuman masalahnya memang tantangan terakhir itu karena begitu tempat-tempat termasuk gorong-gorong bunker-bunker bawah tanah banyak yang disisir Solo semua oleh Israel, itu yang memang agak menyulitkan. Jadi mereka berhubungan dengan mereka itu kadang-kadang sinyalnya ada, kadang-kadang hilang juga. Oh begitu. Jadi memang penuh tantangan ya, karena tidak semuanya mudah memang, karena di situasi perang dan mereka butuh perhatian dari kita, dan effortnya luar biasa besar untuk membantu mereka itu. Oke, baik Mas Ending. Mungkin ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Silakan Mas Ending. Ya, Bapak Ibu sekalian, membagi itu tidak mengurangi, melainkan menambah. Jadi kodenya itu bagi tidak sama dengan mengurangi, tapi sama dengan menambah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membagi sesuatu kepada orang lain, baik ilmu, baik harta maupun tenaga, itu justru tidak mengurangi apapun dari harta kalian, tetapi justru menambah. Justru keabadian harta itu dari cara kita bagaimana kita membagi sesuatu yang baik kepada orang lain. Jadi stay relevan dan teruslah menjadi orang yang terus berbagi untuk orang lain, karena disitulah ada keabadian dan keberkahan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Ending, Direktur Program NU Ken Lazisnu PBNU. Terima kasih atas sharing-sharingnya tadi. Udah menjawab semua pertanyaan yang ini ya sempat menjadi keresahan kalau bagaimana inovasi untuk Palestina. Apa saja yang sudah dibantukan kepada seluruh masyarakat tadi sudah dijawab semua. Terima kasih banyak Mas Ending. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya Jamaah Kopdar kita doakan bersama-sama menyambut 2 dekade Lazisnu. Semoga Lazisnu semakin amanah dan juga semakin banyak berkontribusi untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi bisa membantu seluruh umat yang ada di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Jamaah Kopdar, jangan lupa saksikan Kopi Dharma setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kubaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Dharma, Kopdar bareng, arang-arang pintar.